siang untuk adik-adik dan semuanya. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan. Saya melakukan penyuluhan, baik saya akan membacakan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Sombe dengan NIM 354551029. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Tuan Cakung, Fakultas Kehutanan dan Sains Jurusan Kehutanan. Saat ini saya berada di semester 3. Baik, saya akan pembahasan yang akan dibahas tentang perhitungan lingkungan, kemudian lingkungan dan pencemaran air. Nah, di sini terdapat dua gambar yang berbeda. Bagaimana pendapat adik-adik sekalian tentang dua gambar yang berbeda ini? Nah, gambar di atas kita dapat melihat mengenai polusi yang disebabkan oleh industri atau pabrik. Asap polusi yang disebabkan oleh polusi asap pabrik, yang dimana masyarakat yang tinggal di sekitar tersebut akan mengalami dampak pencemaran lingkungan. Bisa terjadi sesak napas, TBC dan lain sebagainya. Dan yang kedua kita bisa melihat sendiri mengenai genangan air sungai yang ditumpuki oleh sampah. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena kurangnya kita menyadari tentang dunia lingkungan. Hal tersebut bisa terjadi karena kita kurang peduli terhadap lingkungan tersebut dan menumpuk di aliran sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Nah, jadi sekarang apa sih itu pengertian pencemaran lingkungan yang bisa kita dapat sendiri? Terjadinya perubahan lingkungan oleh segala sesuatu yang bersifat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, baik karena aktivitas manusia maupun dari peristiwa alami. Nah, baru kita dapat mengambil kesimpulan pencemaran lingkungan itu terjadi karena ulah manusia yang akan membahayakan juga terhadap manusia juga. Bukan manusia juga, ada hewan, tumbuhan yang akan mendapatkan dampak tersebut. Baik, di sini ada kita mengenai dengan istilah polutan dan limbah. Apa sih itu polutan? Nah, polutan adalah makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang menyebabkan pencemaran. Sedangkan limbah adalah suatu benda atau zat yang mengandung berbagai bahan yang membahayakan manusia, hewan, serta makhluk hidup. Apa perbedaan dengan polutan dan limbah? Polutan itu adalah sebuah zat atau energi komponen pencemar. Sedangkan limbah itu bisa seperti limbah pabrik, limbah hewan yang terbuang di sungai yang tidak dikelola dengan baik. Polutan terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Nah, di sini ada polutan makhluk hidup biologi. Contohnya apa? Bakteri E. coli yang terbawa bersama feses. Ada lagi polutan zat kimia. Contohnya merkuri yang terdapat di dalam limbah. Ada lagi polutan energi atau fisik. Contohnya panas dan radiasi. Sekalian, ada beberapa macam-macam pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran air itu seperti apa? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana itu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.
Nah, untuk pencemaran air adalah masuknya bahan-bahan pencemar berupa makhluk hidup dan energi atau komponen lain dalam lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan air tersebut. Nah, bisa dilihat di sini tadi gambar di atas itu tumpukan sampah yang tergenang di air sehingga aliran air itu tersumbat dan mengalami pencemaran lingkungan. Nah, konsumsi air yang kita pakai itu menjadi tidak baik, bisa berdampak pada penyakit, mulai dari kita bisa kena bakteri dan air minum yang kita konsumsi itu jadi tidak baik. Nah, di sini ada beberapa pencemaran air, yaitu yang gambar pertama itu ada kegiatan industri, yang dimana kegiatan industri itu yang dilakukan oleh pihak-pihak pabrik, industri pabrik yang tidak bertanggung jawab atas limbahnya yang masuk ke dalam aliran sungai. Itu sangat berdampak negatif sekali dengan semuanya untuk kesehatan manusia, tidak untuk manusia juga, untuk hewan yang minum di aliran sungai tersebut bisa membuat dampak negatif terhadap hewan tersebut. Bisa saja hewan tersebut akan mati. Nah, yang kedua ada kegiatan lalu lintas. Apa sih maksudnya ini kegiatan lalu lintas? Nah, kegiatan lalu lintas bisa kita ketahui kegiatan yang dilakukan oleh kapal laut. Nah, maksudnya di mana? Kegiatan kapal laut itu bisa karena tercemar tumpahannya minyak ke dalam laut sehingga laut tersebut berminyak dan tercemar. Nah, kegiatan pertanian. Kenapa dikatakan kegiatan pertanian dapat pencemaran air? Kegiatan pertanian seperti ini itu kegiatan yang kita melakukan untuk menghilangkan hama, yaitu kegiatan meracuni atau untuk menghilangkan hama. Nah, kegiatan rumah tangga, yang keempat adalah kegiatan rumah tangga. Ini yang merupakan masalah yang penting bagi kita untuk penduduk masyarakat di Indonesia ini. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah memperhatikan tentang sampah, sedangkan sampah itu memiliki dampak yang serius untuk lingkungan. Hal tersebut membuat aliran sungai itu sebagai yang bisa kita gunakan untuk mencuci kain, untuk masak, itu membuat tercemar. Nah, di sini ada macam-macam polutan, mulai dari logam berat, limbah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu polutan. Mulai dari logam berat seperti limbah industri dan kegiatan penambangan emas, mencemari lingkungan, ikan dan terkontaminasi atau manusia juga terkontaminasi. Nah, yang kedua apa? Minyak dan karbon. Dari kecelakaan kapal Aceh, kecelakaan pesawat dan membersihkan lambang-lambang mereka mencemari lingkungan laut seperti ikan mati, laut dan laut. Kenapa? Ketika kegiatan yang dilakukan atau suatu kejadian untuk membersihkan lambang-lambang kapal tanker di aliran laut contohnya, membuat aliran laut itu akan tercemar oleh minyak-minyak tersebut, membuat ikan-ikan di sana akan mati. Ada lagi yang kedua, fosfat, nitrat dan nitrat. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang kegiatan pertanian yang membuat pencemaran lingkungan. Ini dari penggunaan deterjen atau buatan kimia yang berlebihan, itu juga membuat kegiatan pencemaran lingkungan. Yang keempat, pestisida dari kegiatan pertanian untuk membasmi hama. Membasmi hama tanaman, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat negatif terhadap lingkungan. DDT disebut Tricloretenal. Nah, untuk adik-adik sekalian sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, untuk memecahkan permasalahan lingkungan? Ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pengurangan sampah plastik, yaitu kita dapat mengurangi
plastik dengan membawa tas belanja ke minimarket untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, mengadakan edukasi lingkungan. Seperti yang saya lakukan ini kepada adik-adik untuk mengadakan edukasi lingkungan, peduli lingkungan, betapa pentingnya lingkungan. Yang kedua, penghijauan. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan penghijauan? Nah, adik-adik sekalian, kenapa penghijauan? Karena untuk melakukan itu kita bisa menanam pohon. Dengan menanam pohon di pinggir sungai untuk melakukan penghijauan. Akibat tadi pencemaran lingkungan tadi kan, bisa melakukan penghijauan juga. Pengolahan limbah yang baik. Nah, ini juga banyak industri pabrik tadi tidak mengolah limbah yang baik. Akibatnya apa? Limbah tadi masuk ke aliran sungai. Itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, inilah penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Saya juga ada memiliki satu poster dan folder. Mari kita buka. Nah, ini salah satu poster yang bisa buat. Satu tindakan, satu perubahan. Mulailah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Agak sedikit memang boleh, maklum saja. Nah, ini salah satu contoh folder yang saya buat tentang pencemaran lingkungan. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Baik, untuk penyuluhan kali ini saya cukupkan di sini. Apabila adik-adik malu untuk bertanya, bisa adik-adik cek saya secara pribadi. Baik, sekian, terima kasih, selamat siang. Udah, ayo matikan lah. Pak dia nunggu tuh.